Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan presentasikan klasifikasi dan analisis asosiasi dari modul pertemuan 10. Perkenalkan, nama saya Hari Rasma Suzana. Nama saya Ibnu Salam Yakin. Nama saya Erlangga Sugioni. Nama saya Muhammad Faisal Prianto. Baik, Oke, di sini eh, kita langsung slide saja ke pertama. materinya. Oke, di sini ada faktor pendorong data mining. Ada tiga ini: pertumbuhan data, data warehousing, ada daya komputasi. Nah, di pertumbuhan data ini, di era digital ini, data terus diproduksi tanpa henti dan transaksi e-commerce, sensor IoT, hingga media sosial, volume data kini sudah menembus skala terabyte bahkan per petabyte. Nah, dalam data mining berlaku hukum semakin banyak data historis yang diolah, maka pola keputusan yang dihasilkan komputer akan semakin akurat dan bernilai tinggi. Eh, Data melimpah inilah yang menjadi bahan bakar utama mesin data mining. Nah, di data warehousing, eh, data perusahaan tersimpan terpisah di setiap divisi. Misalnya data keuangan, data dari gudang. Nah, data warehouse ini hadir sebagai satu tempat penyimpanan besar yang terpusat untuk menggabungkan itu semua. Nah, dengan adanya wadah terpusat ini, data menjadi konsisten dan utuh. Sebelum dimasukkan dalam algoritma data mining, kita terhindar dari menganalisis data yang ganda atau cacat. Nah, ini daya komputasi. Daya komputasi ini, penurunan harga hardware ini membuat proses hitung yang rumit menjadi sangat cepat dan murah. Sehingga metode ini metode data mining kini sangat layak dan terjangkau untuk diterapkan di dunia bisnis komersial. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahapan knowledge discovery. Di sini ada selection. Selection ini memilah dan mengisolasi data mentah dari database yang hanya berkaitan dengan tujuan analisis. Lalu ada pre-processing. Ini proses pembersihan data atau cleansing berulang untuk membuang data yang error, mengatasi data yang kosong, dan menghapus data yang duplikat. Nah, transformation ini mengubah format data yang telah bersih, misalnya penyertaan skala angka 0 sampai 1 atau agregasi data harian menjadi bulanan agar sesuai dengan rumus matematis algoritma. Terus ada data mining. Data mining ini tahap inti di mana algoritma komputer dijalankan secara otomatis untuk mendeteksi pola krusial, diikuti dengan evaluasi validitas hasil pola tersebut. Oke, tugas data mining tuh ada tiga. Yang pertama itu ada prediksi. Nah, prediksi ini buat menyaksikan tren atau nilai numerik di masa depan nanti dengan mempelajari pola perilaku dari data masa lalu. Nah, yang kedua ini ada asosiasi, association, em, menemukan aturan asosiasi dan ketergantungan tersembunyi antar variabel atau item yang berbeda dalam satu waktu. Lalu ini yang terakhir ada segmentation. Nah, ini membagi sekumpulan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik internalnya. Oke, lanjut ke Oke, berikutnya ada definisi klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses memetakan atribut input ke kelas yang telah ditentukan. Ia bekerja menggunakan data historis atau training set untuk menemukan pola dan membangun model. Nah, model ini kemudian digunakan untuk memprediksi atau mengkategorikan data baru yang belum diketahui label kelasnya, lalu menjadikannya pondasi kuat untuk analitik preskriptif.
Contoh yang paling gampangnya adalah fitur kotak pesan pada email. Jadi di sini aplikasi email membaca pesan lama atau dia sebagai data historisnya. Nah, lalu aplikasi ini belajar nih mengenali ciri-ciri email email yang tidak aman. Nah, ketika ada pesan yang baru masuk, aplikasi langsung menebak isinya. Terus ketika isinya pesan yang aman, dia akan masuk ke dalam kotak pesan utama. Lalu jika tidak aman, dia akan masuk ke dalam kotak spam. Nah, di sini sistem otomatis memisahkan data baru memakai pengalaman sebelumnya atau data historis. Lalu ada metode klasifikasi populer. Yang pertama ada naive Bayes. Naive Bayes menggunakan teorema probabilitas Bayes untuk menghitung kemungkinan suatu peristiwa. Cocok untuk data kuantitatif maupun diskrit. Prosesnya sangat cepat, memiliki efisiensi ruang tinggi, dan tangguh menangani data atribut yang tidak relevan. Kedua, ada decision tree. Decision tree membentuk struktur pohon di mana simpul mewakili atribut dan cabang adalah hasil tes. Menggunakan pendekatan top-down, mencari solusi, melacak dari root hingga left untuk mengklasifikasikan kelas suatu record informasi. Formula algoritma C4.5. Algoritma C4.5 menggunakan rasio amplifikasi dan tingkat kemurnian untuk melakukan pemisahan objek. Langkah utamanya adalah menghitung nilai data dalam satuan bit dengan memanfaatkan konsep entropi. Setelah itu, perhitungannya information gain dilakukan guna mencari pemisah atau atribut terbaik yang menghasilkan klasifikasi paling efisien untuk pembuatan model prediktif pohon keputusan. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ada dua rumus nih, ada entropi sama information gain. Rumus pertama adalah entropi. Rumus ini mengukur tingkat keacakan atau ketidakmurnian dalam sekumpulan data. Simbol P plus dan simbol P minus menunjukkan proporsi kelas positif dan negatif dalam data tersebut. Sistem menggunakan logaritma basis 2 untuk menghasilkan nilai dalam satuan bit. Jika data sangat acak dan tercampur secara merata, nilai entropi mencapai angka 1. Namun jika data sudah beragam, nilai entropi menjadi 0. Rumus kedua adalah information gain. Rumus ini menghitung seberapa besar penurunan keacakan setelah kita memecah data menggunakan atribut tertentu. Rumus ini bekerja dengan mengurangi nilai entropi awal atau EY dengan total entropi baru dari kelompok data yang sudah terbagi. Nah, kita akan memilih atribut yang menghasilkan nilai information gain paling besar untuk menjadi cabang utama dalam pohon keputusan. Oke, balik ke topik selanjutnya. Di mana ini ada formula algoritma C4.5. Di mana di sini kita masuk ke konsep analisis asosiasinya atau bisa disebut analisis. Tujuan utamanya di sini menemukan aturan hubungan atau pola kombinasi antara item di dalam sebuah database transaksi yang sangat besar. Penerapan yang paling terkenal adalah market basket analysis yang sering digunakan oleh supermarket atau e-commerce. Bisa akan menganalisis keranjang, belanja pelanggan. Lalu untuk menemukan probabilitas kebiasaan beli, misalnya seberapa besar kemungkinan seorang konsumennya akan membeli selai. Contohnya selai, apabila mereka sudah memasukkan roti ke keranjang, pengetahuan dari analisis ini sangat praktis dan berguna untuk bisnis, seperti menyusun data letak barang agar saling berdekatan, mengelola ketersediaan stok di gudang, hingga merancang strategi promo atau diskon kombinasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini ada algoritma a priori dan ada rumus. Kita bisa lihat ada rumusnya di sebelah kanan, rumus utamanya. Untuk melakukan analisis asosiasi tersebut,
Salah satu algoritma yang paling dasar dan klasik adalah algoritma a priori, di mana proses kerjanya algoritma ini bertahap. Pertama, ia akan menyeleksi barang-barang apa saja yang sering dibeli atau disebut frequent item set yang memenuhi ambang batas minimal kemunculan minimum support. Setelah item set tersebut didapatkan, baru kita mencari aturan-aturan seberapa kuat hubungan antar barang tersebut menggunakan parameter confidence. Di layar kita bisa lihat ada dua formula ya. Yang pertama ada formula support A, di mana dia untuk mengukur seberapa populernya suatu barang berdasarkan persentase kemunculannya dari keseluruhan transaksinya. Contohnya di sini ada support A, supportnya itu barang misalkan, lalu ada jumlah sama dengan jumlah transaksi, lalu ada dibagi dengan total transaksinya. Lalu ada confidence dari A ke B. Misalkan untuk di sini untuk mengukur probabilitas atau persentase seberapa kuat barang B ini dibeli secara bersamaan jika pelanggan sudah membeli barang A-nya. Lalu kita bisa lihat untuk rumusnya ada transaksi lalu nilai A ini akan dipresentasekan dengan nilai B, lalu akan dibagi dengan jumlah transaksi A. Singkatnya, ini adalah support menyeleksi barang yang laku. Sedangkan confidence bisa untuk memastikan si barang-barang tersebut itu memang benar-benar sering dibeli bersamaan. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh perhitungan a priori. Kita bisa lihat di sini ada tabel yang berisikan kolom ID, transaksi, sama item. Agar lebih terbayang, langkah pertamanya adalah kita bisa menghitung nilai supportnya, di mana nilai support ini untuk setiap barang tunggal atau satu item set terlebih dahulu. Kita bisa ambil contoh, ada misalkan item roti. Item roti ini jika kita perhatikan tabel transaksinya, roti dibeli pada ID transaksi 1, 2, 4, dan 5. Berarti jumlah kemunculannya ini adalah 4. Untuk mencari persentase supportnya, 4 kemunculan dibagi 5 total transaksinya. Hasilnya adalah kemunculan sebesar 80%. Hal yang sama juga pada mentega. Mentega ini sebesar 80%, telur 60%, dan susu 60%. Barang-barang yang lolos dari nilai minimum support inilah yang nantinya akan digabungkan untuk diproses ke tahap selanjutnya, yaitu mencari kombinasi dua barang atau dua item set dan nilai confidence. Oke, selanjutnya metode Epigroup adalah algoritma pencarian set frekuensi yang mengkonversikan data dari PP-tree dengan menjelajahi dari bawah ke atas. Ini merupakan penyempurnaan dari algoritma a priori. Keunggulan utamanya adalah metode ini tidak perlu menghasilkan kumpulan kandidat. Ia memecah masalah besar menggunakan pendekatan DPD and queer. Membuat proses pencarian jauh lebih efisien dalam memori dan waktu komputasi. Contoh implementasi kodenya. Pernah mikir gak gimana caranya supermarket tahu kalau orang yang beli kopi biasanya bakal beli cemilan juga? Nah, hari ini kita bakal udah kode Python untuk membongkar rahasia itu pakai algoritma a priori yang sebelumnya kita bahas. Baik, di sini pertama-tama kita import dulu library-nya. Yang dibutuhin ada pandas,
Untuk olah data, lalu ada FL extend, preprocessing untuk algoritma a priori, lalu ada matplotlib. Di sini dia untuk membuat grafik nantinya. Di sini kita juga udah punya contoh data 51 transaksi belanja. Transaksi belanja ini belanjaan konsumen di supermarket. Ada yang beli roti, susu, dan juga keju. Maksudnya mentega, dan lain-lain. Sampai cemilan. Baik, di sini datanya seperti ini. Kita bisa lihat cukup banyak. Ada roti, ada snacks, ada mentega, ada susu, dan lain-lain. Baik, di sini masuk ke data frame pandasnya. Di bagian transaksi ini, biar rapi datanya kita masukin ke data frame pandas. Tapi masalahnya komputer gak paham teks mentah kayak gini untuk analisis asosiasi. Makanya kita pakai transactions ID. Transaction ID ini untuk ngelakuin one hot encoding. Jadi datanya bakal berubah jadi matriks berisi nilai true dan false. Seperti tergantung pada barang itu dibeli atau enggaknya di setiap transaksi. Lalu dia akan di print. Baik, selanjutnya masuk ke bagian, nah ini juga sama, tadi udah saya sebutkan, pakai one hot. Dan di sini juga dia akan ngeprint one hot tersebut. Baik, masuk ke algoritma a priori-nya. Di sini kita bisa cari kombinasi produk yang sering muncul. Kita jalanin algoritma a priori ini bersama ini juga, yaitu frequency item set, dimana ini memperhatiin parameternya seperti min support 0,15. Ini artinya kita cuma mau menyaring kombinasi produk yang muncul minimal 15% dari total seluruh transaksi. Lalu kita urutkan dari yang paling sering dibeli biar ketahuan mana kombinasi yang paling populer. Seperti ini. Baik, nah di sini bisa langsung di print saja teman-teman. Kita sebut variabel frequent item setnya, nanti dia akan print. Lalu di sini ada bagian rules. Bagian rules ini untuk mengenerate aturan asosiasi. Lalu untuk rules satu lagi, dia untuk mengurutkan berdasarkan leaf atau confidence tinggi. Setelah kita tahu kombinasi produknya, kita buat aturan atau rulesnya. Kita pakai min threshold 0,6 seperti ini teman-teman. Lalu untuk confidence-nya, artinya kita cuma ambil aturan yang kepastiannya di atas 60%. Kita urutkan berdasarkan nilai leaf tertinggi, lalu semakin tinggi nilai leaf-nya, semakin kuat hubungannya antara barang tersebut, bukan cuma kebetulan. Baik, kita akan masuk, ini juga di print lagi teman-teman, kita sebutkan association rulesnya alpha aja, seperti ini. Baik, kita masuk ke visualisasi hasilnya. Nah, di sini ada top item set, lalu ada plot figur dan lain-lain.
Biar gampang dipresentasiinnya atau dibacanya, kita bikin visualisasi pakai Matplotlib, teman-teman. Kita pakai Matplotlib, kita buat grafik batang horizontal untuk melihat 10 kombinasi produk teratas tadi. Dari grafik ini kita bisa lihat grafiknya untuk outputnya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada top frequency item set dari supermarket transaksi. Kita buat horizontal untuk melihat 10 produk kombinasi produk teratas, teman-teman. Dari grafik ini kelihatan jelas banget produk apa saja yang punya ketertarikan tinggi saat dibeli oleh konsumen. Baik, lewat analisis data barusan, pemilik supermarket bisa tahu cara mengatur letak-letak barang atau bikin promo paket bundling yang tepat buat naikin omset penjualannya. Oke, selanjutnya kesimpulan proses esensial untuk mengekstrak informasi dan pola berharga dari kesimpulan data yang besar melalui tahap KDD dengan memanfaatkan model klasifikasi seperti Naive Bayes dan Dijkstrui untuk memprediksi kategori informasi serta analisis asosiasi seperti algoritma a priori dan VP-Grow. Untuk menemukan keterkaitan antara kombinasi item, kita dapat mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna, namun perlu diingat bahwa tingkat akurasi dan kebersihan dari metode-metode ini pada akhirnya sangat bergantung pada kebersihan serta kualitas data historis yang diolah. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.